Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga hari ini adalah hari Jumat yang berkah. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita di atas ketaatan dan keimanan, dan juga meninggal di atas keimanan dan Islam. Serta juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan juga menutupi segala kesalahan kita di masa lalu, dan Allah dengan kemahamurnya mengganti menjadi pahala. Ingat saudaraku, hari ini adalah hari emasmu, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untukmu untuk beramal saleh. Sehingga kalau ada amal saleh yang pernah dikerjakan sebelumnya, tinggal bagaimana kita istiqamah, konsisten menjaganya sampai menjelang ajal datang nanti. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, tinggal bagaimana kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalaupun ajal datang, maka kesalahan kita sudah bersih dan kita akan lepas dari siksaan kubur dan juga siksaan api neraka. Allahumma amin. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bahasan berdaku kita Sahih At-Targhib Tarhib, ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan ditelusuri hadisnya oleh Al-Albani rahimahullah. Dan kita akan melanjutkan masih dalam kitab Salat Sunnah, bab ke-15, anjuran mengqadha wirid yang tidak sempat dibaca di waktu malam. Jadi kalau misalnya Anda terbiasa di salat malam membaca misal 10 ayat atau 100 ayat Al-Quran, maka pada saat Anda bangun telat, pas kebetulan kepepet waktunya, ya sudah menjelang azan subuh, maka Anda tidak sempat membaca jumlah ayat yang seperti Anda biasa baca, maka ini bisa Anda baca di habis subuh sampai menjelang duhur. Ini waktu di mana Anda bisa mengqadha bacaan yang tertinggal itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap memberikan pahala sebagaimana Anda baca di malam hari. Di sini diangkat sebuah hadis ya dalam bab ini, hadis nomor 663 dari awal kita belajar. Dan hadis nomor 1 dalam bab ini dengan sanad sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang tidur dan tidak sempat membaca Al-Quran, dalam kurung yang biasa dilakukannya, atau dari sebagian darinya dari Al-Quran, lalu dia membacanya di antara salat subuh dan salat duhur, maka ditulis untuknya seperti dia membacanya di waktu malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hadis ini teman-teman memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, kemahaluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kalau orang atau seseorang terbiasa melakukan sebuah ibadah dan dia punya uzur secara syar'i, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap memberikan dia peluang untuk mendapatkan pahalanya. Di antaranya di sini adalah masalah bacaan ayat Al-Quran yang mungkin biasa dibaca di malam hari. Ya, karena tentu bagi teman-teman yang sudah tidak asing dengan sholat malam, tentu tahu hadis Nabi SAW tentang anjuran membaca 10 ayat, 100 ayat, bahkan ada anjuran membaca 1000 ayat dalam satu malam ya. Dan itu akan meraih banyak sekali keutamaan-keutamaan. Maka kalau Anda misal terbiasa sholat malam dan membaca sekian banyak ayat, ya, ternyata Anda bangun telat, sebagaimana saya jelaskan tadi sebelum membaca hadis ini, maka Anda tetap bisa mengejar keutamaannya, ya, walaupun Anda membacanya tidak harus dalam sholat, di luar sholat pun, atau kalau Anda baca di sholat duha Anda, sejumlah ayat tersebut maka tetap akan dicatatkan seperti melakukannya di malam hari. Dari hadis ini juga diambil pelajaran teman-teman sekalian, kalau ibadah dikerjakan di malam hari, kalau sifatnya sunnah, jauh lebih afdal daripada dikerjakan di waktu selain malam hari. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalus salati ba'dal makhlubah salatil qiyam. Ya. Bahwasanya ketahuilah, salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu, ya, yang sifatnya sunnah, adalah salat malam. Ya, jadi salat malam ini punya kedudukan tersendiri. Ya. Ada tentu sholat ya, seperti duha di siang hari, sebagaimana kita akan belajar sebentar lagi babnya insyaAllah. Dan ada beberapa sholat-sholat yang dikerjakan di siang hari, tapi sifatnya sunnah, kita bicara sunnah ya. Maka itu semua masih di bawah sholat malam. Jadi sholat tahajud ini memang sebuah keutamaan yang luar biasa, yang harusnya tidak luput dari setiap muslim atau seseorang di antara kita.
Kemudian pelajaran yang lain juga bahwasanya waktu, ada pembatasan waktu untuk mengejar ketinggalan di malam hari, yaitu antara subuh sampai duhur, ya, antara subuh sampai duhur, ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW kalau ketinggalan sholat malam maka beliau mengerjakan 12 rakaat, ya, di waktu pagi ini, ya, pagi sampai menjelang duhur. Jadi memang ini waktu mengqadanya. Artinya kalau sudah lewat waktu duhur sudah tidak ada lagi masalah qada. Dan yang terakhir adanya keutamaan membaca Al-Quran di malam hari, ya. Dan itu Allah jelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk faqra'u ma yatayassara minal Quran. Di dalam Al-Quran diperintahkan kepada Nabi SAW untuk bangun malam hari lalu membaca apa yang dimudahkan dari Al-Quran, ya. Dan tidak asing bagi orang-orang saleh, orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu tidak luput membaca ayat-ayat Al-Quran di malam hari.